Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Khairani dengan NIM 2114040031. Baiklah, di sini saya akan mencobakan bagaimana penggunaan Pascal untuk membuat suatu program. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, di sini yang bisa kita lakukan yaitu pertama membuka di bagian di sini ada file. Nah, kalau kita membuat file baru itu bisa di new. Nah, setelah ini bisa kita tuliskan bentuk program yang akan kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan yang saya ketik, kemudian bisa ditirukan kembali. Langsung saja kita buat di sini pertama itu program belajar, kemudian bisa diberi tanda titik koma, enter, uses crt, titik koma kembali, enter, begin, titik, nggak usah pakai titik koma, lanjut ke enter lagi, bisa dibuat clr scr. Nah, ini nanti gunanya agar terlihat apa yang kita buat itu tanpa ada jenis-jenis Pascalnya. Hanya terlihat apa yang kita buat. Nah, di sini kita bisa tuliskan apa yang mau kita tulis itu dengan kata readline. Kemudian buka kurung, tanda kutip, tulis. Nah, di sini saya mau menulis this is the first program. Nah, sini bisa diberi titik koma kembali dan tanda tutup kurung. Jangan lupa memberikan tanda titik koma di akhir. Selanjutnya enter. Saya menuliskan readline lagi. Buka kurung, tanda kutip. Di sini saya menulis this is another line. Nah, setelah dibuat another line, itu bisa tanda kutip kembali, tutup kurung. Jangan lupa memberikan titik koma, dan baris selanjutnya bisa dibuat readline, titik koma, kemudian readline kembali, titik koma. Nah, di akhir ini saya membuatkan readline yang mana ada ketentuan kalau menggunakan Pascal, yaitu setelah kita merunkan nanti itu di enter. Nah, yaitu di sini bisa dibuat dengan kata-kata tanda kutip dulu, kemudian press. Nah, ini bisa buat tulisan huruf kapital atau tidak, itu terserah. Kemudian enter to quit, tanda kutip dan tanda kurung, tutup kurung, kemudian jangan lupa memberikan tanda titik koma. Nah, setelah itu bisa kita berikan tulisan di baris selanjutnya readline agar terbaca apa yang kita buat, titik koma, dan di akhir itu kita membuat N,
untuk mengakhiri program yang kita buat. Nah, di sini kita bisa mencobakannya terlebih dahulu dengan sebelumnya di sini kita save dulu file yang kita buat. Ini ada save yaitu F2, bisa kita coba menggunakan F2. Nah, di sini ada kita buat tugas video yang pertama. Bisa terserah kita mau buat apa untuk file namanya. Nah, oke. Setelah itu bisa kita cobakan dengan mengklik compile. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini berarti berhasil program yang kita buat. Itu benar semua yang kita buat. Nah, bisa kita langsung ke run. Nah, ini tampilan yang kita buat tadi. Nah, dia berada di baris yang berbeda. Ini karena kita menuliskan red line. Jadi, red line itu untuk membedakan barisnya nanti. Nah, kita bisa klik enter untuk mengakhiri tulisan ini. Enter. Nah, ini kembali lagi ke laman awal yang kita buat. Nah, mungkin akan dilanjutkan pada program yang kedua. Baik, selanjutnya setelah tadi kita membahas bagaimana penggunaan Pascal untuk awal-awal penggunaannya, untuk memulainya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana perhitungan matematika jika kita buatkan dalam bentuk Pascalnya. Nah, yang pertama ini bisa kita klik file, buka new atau new. Kemudian di sini kita bisa langsung buatkan saja program yang akan kita buat untuk melakukan perhitungan matematika. Awalnya bisa kita buat juga seperti yang tadi, yaitu program belajar, kemudian titik koma, enter, uses CRT, titik koma lagi, kemudian enter, begin. Enter lagi, bisa dituliskan CLR, SCR, titik koma. Selanjutnya bisa kita buat red line. Untuk membedakan kita beri spasi 1. Kemudian tulis red line. With LN. Nah, itu tulisannya. Kemudian buka kurung, tanda kutip. Di sini saya mau menuliskan 2, penjumlahan dahulu. 2 ditambah 5. Kemudian sama dengan tanda kutip kembali dan koma. Nah, kemudian bisa dibuat lagi di sini 2 ditambah 5, kemudian tutup kurung, dan tanda titik koma. Selanjutnya saya di sini membuatkan untuk penjumlahan sudah, kemudian pengurangan. Nah, di sini bisa dituliskan lagi red line, kemudian buka kurung. Di sini saya mau memberikan angka 7 dan 3, berarti 7 dikurang 3. Titik koma jangan lupa. Kutip, tanda kutip jangan lupa, kemudian 7 dikurang 3, sama dengan tanda kutip, koma, kita buatkan lagi 7 dikurang 3, kemudian tutup kurung, dan titik koma di akhir. Jangan lupakan itu. Nah, selanjutnya saya mau membuatkan untuk perkalian. Nah, kita sama juga buat red line, kemudian buka kurung, 2, jangan lupa tanda kutip, kemudian 2 dikali, ini bisa dibuat menggunakan variabel
X. Nah, dikali 2 dikali 2 dikali 6 sama dengan tanda kutip kembali, koma, dan di sini 2. Nah, di sini kita buat tanda bintang. Untuk perkalian itu tandanya bintang. 2 dikali 6. Titik kurung, titik koma, kemudian baris selanjutnya with line untuk gabungan dari ketiga operasi tersebut. Oh, di sini saya menggunakan kedua operasi tersebut. Yaitu bisa di sini buka kurung, kemudian tanda kutip, buka kurung lagi, 2 ditambah 6, tutup kurung, kemudian dikali, pakai variabel X juga, X dikali 3, kemudian sama dengan tanda kutip, koma. Nah, di sini diulangkan lagi untuk membuat buka kurung 2 ditambah 6, lalu tutup kurung, dikali-kalinya pakai bintang, kemudian dikali 3, tutup kurung, dan tanda koma. Nah, selanjutnya di sini saya buatkan read line, tetapi itu tidak ada operasinya, hanya dibuatkan. Di sini gunanya untuk memberi spasi. Memberi spasi untuk selanjutnya di sini saya membuatkan petunjuk, yaitu untuk menekan enter nanti ketika sudah mau mengakhiri atau mau keluar dari hasil yang kita buatkan. Nah, di sini sama seperti tadi, tanda kutip, press, kemudian ini seperti ini, enter, tutup kembali, dan to cute. Kemudian tanda kutip dan tutup kurung, titik koma. Nah, di sini sudah selesai. Saya langsung saja buat read line. Read line-nya langsung titik koma dan mengakhiri program yang dibuat dengan menuliskan N titik. Nah, di sini pertama bisa kita save dulu, itu F2 seperti tadi, bisa kita klik F2. Nah, di sini saya buat tugas video 2. Nah, setelah itu bisa kita compile untuk memastikan apakah program yang kita buat sudah benar. Nah, di sini benar. Lanjut kepada run. Langsung menjalankan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa 2 tambah 5 itu 7, 7 kurang 3, 4, 2 kali 6, 12, 2 tambah 6 kali 3, 24. Nah, betul ya. Berarti ini Pascal itu dapat berguna dengan baik dalam perhitungan matematika. Nah, di sini ada keterangan tekan itu enter untuk mengakhiri. Nah, setelah ini kita kembali lagi kepada gambaran program yang kita buat. Baiklah, selanjutnya kita masuk setelah kita membahas tadi tentang bagaimana penggunaan Pascal untuk perhitungan matematika. Lanjut lagi kepada penggunaan variabel dan tipe data dalam Pascal itu untuk menyajikan suatu variabel ataupun data yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa klik file, kemudian new. Nah, jika ada tampilan seperti ini, bisa langsung tuliskan saja. Di sini saya menuliskan program ya, koma, selanjutnya uses CRT sama seperti yang sebelumnya, kemudian begin
CLR titik koma, lanjut ke kita spasi dulu untuk membedakan. Nah, itu bisa kita tulis. Oh, sebelum membuat begin ini, kita buat dulu di sini, spasikan dulu. Var-nya itu variabelnya nanti. Untuk menunjukkan nanti variabel ini untuk bagian penulisan apa. Nah, di sini pertama kita buat var, kemudian spasikan name, kita buat nama name di sini. Nah, kemudian tulis string string ini maksudnya penulisan pendeknya, kemudian spasi enterkan number one. Nah, di sini saya buat 61. Jadi number 1 itu, kemudian titik 2 integer bilangan bulat, kemudian titik koma, selanjutnya nomor kedua, kemudian titik 2 dan bilangan kemudian titik koma, dan lanjut kita buat di sini saya buatkan variabel C, yang mana C itu nanti menyatakan karakternya. Nah, kemudian titik koma ini. Nah, kita lanjutkan dari pembuatan setelah CLR SCR ini. Kita bisa di sini saya buatkan readline. Nah, sebelum readline itu saya buatkan dulu name di sini titik 2 sama dengan. Nah, di sini name-nya itu bisa terserah, asalkan dia nanti penulisannya dalam bentuk variabel huruf. Nah, di sini saya buat, misalkan saya buat itu namanya school freeware. Nah, ini terserah mau tulis apa sesuai namanya. Kemudian tanda kutip kembali dan tutup kurung. Kalau tidak pakai kurung, langsung saja kepada titik koma. Selanjutnya, readline ini kita lanjutkan. Itu readline, kemudian buka kurung name yang kita buat ini, tutup kurung, titik koma. Lanjut kepada number 1, 61. Kemudian sama seperti tadi, titik 2 sama dengan, dan dibuat di sini number 1 itu tiga. Kemudian langsung saja titik koma. Lanjut readline. Readline buka kurung. Kemudian ditulis di sini number 1, tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya bisa dibuat kembali number 1 itu titik 2, kemudian sama dengan di sini saya membuatkan 2 nilainya.
dari nomor yang pertama itu dibuatkan ada 3 dan 10. Maksudnya nilainya. Selanjutnya titik koma, lanjut lagi tulis read line untuk nanti biar keluar hasil yang kita tuliskan ini. Number 1. Kemudian titik koma kembali. Buat yang nomor 2 lagi, nomor 2. Nah, kemudian lanjut titik 2. Nah, setelah itu setelah sama dengan, itu kita buatkan kembali 3,3. Lanjut titik koma, kemudian read line, tuliskan kembali read line. Nah, read line itu kita buat number 2, yang mana ini kita buatkan titik 2, 0, titik 2 ya, bukan titik koma, kemudian 0, kemudian titik 2 itu 1, dan kita buatkan tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya di sini saya membuat C. Nah, di sini untuk menuliskan dari yaitu persen. Di sini saya menggunakan persen. Bagaimana penampilan untuk persen dalam Pascal. Nah, C itu saya buatkan titik 2, kemudian sama dengan titik 2 sama dengan tanda kutip persen, kemudian tanda kutip kembali, titik 2, selanjutnya, baris selanjutnya itu kita buat read line. Bisa dibuatkan C saja, karena di var-nya itu, di variabel itu dibuat C. Ya, ini width line-nya ini sesuai dengan yang kita tuliskan di atas var-nya. Nah, lanjut, itu jangan lupa memberikan tanda titik koma. Selanjutnya, read line. Read line. Di sini saya menjumlahkan antara number 1 plus number 1 plus number 2, kemudian tanda titik 2, 0, titik 2, 1. Nah, ini maksudnya adalah di belakang 0 itu, di belakang tanda bilangan bulat itu nanti hanya 1 di belakang koma, maksudnya gitu. Hanya 1 bilangan di belakang koma nantinya. Itu dibuatkan lagi tutup kurung. Ini salah. Tutup kurung dan tanda titik 2. Selanjutnya bisa kita buat dengan read line kembali. Ini untuk memberi spasi. Selanjutnya bisa dibuat read line. Kemudian buka kurung, tanda kutip, press, enter, to quit. Jadi ini artinya tekan enter untuk mengakhiri. Biar nanti ada petunjuk bagi orang yang menggunakan program ini. Nah, selanjutnya ini titik koma. Nah, jangan lupa memberikan kata read line agar terbaca apa yang kita buat. Nah, selanjutnya bisa tulis N. Nah, di sini bisa kita cobakan, yaitu dengan pertama kita save dulu, yaitu dengan F2. Nah, di sini saya buat tugas video 3. Bisa di-compile untuk membuktikan apakah ini semua programnya tuh udah benar penulisannya atau bagaimana. Nah, di sini sudah benar atau sudah sukses.
Nah, bisa kita run-kan langsung. Nah, inilah hasil dari yang kita buat tadi. Berarti atas nama school freeware, atau boleh di sini kita buat nama kita sendiri, itu nilainya 3. Nah, ini maksudnya itu 3 dibagi 10. 10 dibagi 3, makanya itu hasilnya 3,3. Kemudian dipersenkan itu hasilnya 13,3. Nah, mungkin ini hasil dari penggunaan variabel dan tipe data dalam Pascal. Ini ada perintah untuk menekan enter untuk mengakhiri. Kita tekan enter. Nah, lalu kita kembali lagi kepada program yang kita buat. Nah, mungkin cukup sekian untuk cara penggunaan variabel dan tipe data. Dilanjutkan untuk membahas video itu yang terakhir, yaitu tentang mendapatkan input pengguna, yaitu nanti kita akan membuat bagaimana kita memberikan input nanti ke dalam program yang telah kita buat. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas untuk video selanjutnya, yaitu bagaimana cara agar program tersebut dapat menginput nama-nama orang ataupun nama-nama pengguna yang akan menggunakan program ini. Di sini pertama kita bisa buka klik file, kemudian klik new untuk membuka slide baru. Nah, langsung saja kita bisa buatkan programnya. Di sini saya buat kembali program belajar. Kemudian tanda titik koma. Selanjutnya uses crt titik koma kembali, dan di sini jangan lupa buatkan var. Ini untuk variabelnya. Di sini saya menggunakan spasi dulu, kemudian tulis vname, yaitu di sini artinya first name. Jadi disingkat first name, fname. Kemudian tanda titik 2, dan dibuat ini string dalam bentuk tulisan nantinya. Bukan dalam bentuk angka, dalam bentuk huruf. Selanjutnya file name itu last name, berarti nama terakhir nanti. Kemudian tanda titik 2, string, kemudian tanda titik koma. Selanjutnya, nah di sini kita bisa buatkan bg dan clr scr titik 2 titik koma. Selanjutnya bisa kita buatkan spasikan, kemudian read line, buka kurung. Nah, di sini kita mau membuat agar nama seseorang itu, nama awalnya bisa dibuat, kemudian nama akhirnya juga bisa dibuat. Nah, ini bagaimana seseorang itu menginput data, menginput namanya itu menggunakan program yang telah kita buat. Di sini caranya itu read line, kemudian kita buat enter first name. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dibuatkan nama depan. Di sini menggunakan bahasa Inggris, saya petunjuk. Kemudian titik 2, dan tanda kutip, kemudian tutup kurung, tanda titik koma. Selanjutnya, nah di sini bedanya dengan program sebelumnya, itu di sini langsung dibaca read line, ditulis. Agar langsung terbaca apa yang kita buat. Dan bisa nantinya itu bisa
langsung kita menuliskan bisa langsung terbuat atau terenter gitu. Nah, red line agar terbaca, tidak langsung titik koma, kita buatkan dalam kurung. First name-nya itu agar terbaca dibuat seperti ini, tutup kurung dan titik koma kembali. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya kita nggak usah dulu pakai red line. Karena kita mau menuliskan dulu enter first name, kemudian red line, red, baru red line, kemudian red lagi, kemudian tulis enter last name, nama nama terakhirnya dan nama belakang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dibuat nama depan dan nama akhir. Kemudian titik koma, selanjutnya red line kembali, buka kurung name sesuai dengan var yang kita buat. Titik koma, lanjut. Nah, di sini saya spasikan, saya tulis red line agar bisa ada pembedanya. Red line tanda titik koma, red line lagi. Nah, guna red line ini agar nanti terspasi apa yang kita mau buat, kalimat yang mau kita buat selanjutnya itu bisa terspasi. Nah, sini saya mau buatkan lagi red line. Nah, ini agar terbaca langsung, menuliskan langsung pada baris yang berbeda, ini dibuat lagi red line. Red line dengan kata-kata itu dibuat buka kurung. Nice to meet you. Nice to meet you. Nah, di sini nice to meet you. Saya di sini lupa memberikan tanda kutip. Nah, selanjutnya bisa diberikan kembali koma, kemudian dibuat di name, tanda koma kembali, titik 2, selanjutnya koma kembali, dan dibuat name, last name. Kemudian last name, buka kurung, lalu di titik koma, diberi titik koma. Selanjutnya di sini saya tuliskan with, buka kurung, and titik tanda kutip, enter, first, kemudian bisa dibuat red line, number one, kemudian buat titik koma. Selanjutnya bisa dibuat lagi red, enter, on integral, tanda titik 2, kutip, lalu tutup kurung dan
tanda titik koma. Selanjutnya red line kembali, lalu number 2 titik koma, dan dilanjutkan dengan red line titik koma, lalu bisa dibuatkan kembali setelah red line itu bisa dibuat red line buka kurung tanda kutip sum. Ini agar bisa dijumlahkan antara number 1, number yang pertama dibuat dengan number yang kedua dibuat. Jadi dijumlahkan dalam bentuk bilangan bulat. Of the integers. Kemudian titik 2, tanda kutip kembali, koma, lalu dibuatkan number 1 plus number 2. Tutup kurung, tanda titik koma. Selanjutnya, ini di spasi agar bisa ada pembeda ya. Tuliskan lagi red line, titik koma, red line, koma, dan ini agar terspasi nantinya jika diperlihatkan hasil programnya. Red line, buka kurung, press, tekan, enter, wait. Tekan enter untuk mengakhiri. Titik koma, kemudian bisa dibuat red line. And titik. Nah, ini untuk mengakhirinya. Mengakhiri program yang kita buat. Nah, di sini dapat kita peroleh hasilnya. Kita cobakan dahulu di compile. Sebelumnya kita buat namanya dulu. Sini saya buat tugas video 4. Oke. Nah, di sini ada kesalahan, yaitu di sini kita lupa membuat di var-nya itu lupa membuat number 1, number 2. Nah, bisa kita buat itu, kita tambah di bagian var. Nah, di bagian var ini kita buat number 1, kemudian titik 2, integer. Dan titik koma, number 2, titik 2, integer, titik koma. Nah, udah. Kita buatkan itu saja. Kita cobakan kembali apakah berhasil yang kita buat. Nah, di sini kita berhasil. Program yang kita buat itu berhasil. Sehingga bisa kita cobakan di run. Nah, sini saya buat Cynthia. Coba Cynthia. Kemudian Kairani. Nah, kemudian dia mengatakan, nice to meet you, Cynthia Kairani. Di sini saya buatkan nilai saya yaitu
Nah, di sini saya buatkan Nah, di sini saya bisa buatkan nilai pertama saya, misalkan ini dibuat 6, selanjutnya nilai kedua itu 8. Nah, terjumlah hasilnya yaitu dapat dijumlahkan dengan perintah yang telah dibuat tadi, 6 ditambah 8, yaitu 14. Nah, inilah mungkin sedikit untuk penjelasan bagaimana cara menggunakan Pascal untuk mendapatkan input seseorang pengguna dari yang menggunakan program yang kita buat. Nah, di sini kita bisa pencet, di sini saya tekan Enter untuk kembali kepada program yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini bentuk program yang dibuat. Cukup panjang, tetapi itu mendapatkan hasil yang seperti yang kita lihat tadi. Kita bisa menuliskan nama kita, kemudian bisa menuliskan nilai kita. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.